Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra Pratama, NIM 23416076 dari kelas 4E, ingin mengumpulkan tugas manajemen keuangan yang bertema manajemen kas. Manajemen kas adalah proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu entitas baik perusahaan maupun organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk kebutuhan operasional sehari-hari serta mengoptimalkan surplus kas agar tidak menganggur. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas adalah untuk menjaga likuiditas agar perusahaan selalu bisa memenuhi kewajiban jangka pendek seperti contohnya membayar tagihan, listrik, gaji karyawan, dan lain-lain. Juga untuk menghindari kas berlebih, karena kelebihan kas yang manggur tidak akan menghasilkan keuntungan apapun. Juga mengurangi resiko keuangan, seperti resiko kekurangan dana atau keterlambatan pembayaran suatu hal. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana, mengoptimalkan return dari jangka pendek yang tidak digunakan. Selanjutnya, apa sih fungsi manajemen kas itu? Fungsi manajemen kas adalah untuk perencanaan kas, membuat proyeksi arus kas masuk dan keluar untuk periode tertentu. Pengendalian kas untuk memastikan kas tidak digunakan untuk kebutuhan di luar rencana. Juga pengumpulan kas mempercepat penerimaan dari pelanggan atau pihak ketiga. Selanjutnya, dimanfaatkan untuk penyimpanan dan penjagaan kas, memastikan keamanan uang tunai dan dana perusahaan. Investasi kas sementara, menempatkan kelebihan kas di instrumen yang aman dan liquid. Selanjutnya, strategi pengelolaan kas. Strategi pengelolaan kas menetapkan saldo minimum jumlah kas yang harus selalu tersedia, mempercepat penerimaan kas dengan memberi insentif pembayaran lebih cepat. Selanjutnya, menunda pengeluaran tanpa merugikan agar dana bisa digunakan lebih lama. Menggunakan teknologi seperti akuntansi atau sistem online banking, menggunakan sistem budgeting dan cash flow forecast. Dari mana sih sumber penerimaan kas? Sumber penerimaan kas bisa didapatkan dari penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan. Juga bisa didapatkan dari penerimaan piutang dari pelanggan, contohnya. Bisa juga dengan pendapatan investasi, bunga, atau dividen saham, pinjaman dari bank atau pihak ketiga, dan bisa juga dari penjualan aset. Apa sih jenis-jenis pengeluaran untuk kas? Jenis-jenis pengeluaran untuk kas seperti contohnya melakukan pembayaran gaji dan upah karyawan, pembayaran utang usaha, pembelian bahan baku atau inventaris, pembayaran pajak dan biaya operasional lainnya, pembayaran dividen. Instrumen pengelolaan kas. Ketika kas berlebih, maka bisa dialihkan ke deposito berjangka, surat berharga jangka pendek, misalnya seperti sertifikat
Bank Indonesia atau SBI, reksadana pasar uang, dan commercial paper. Dan juga ada loh kesalahan-kesalahan umum dalam manajemen kas. Apa sih itu? Contohnya, tidak memiliki proyeksi arus kas, tidak mencatat transaksi secara akurat, jadi transaksi suatu hal itu sering tidak tepat atau kurang tepat, lalu menyimpan uang tunai terlalu banyak, tidak melakukan rekonsiliasi kas secara berkala, tidak memisahkan kas operasional dan kas cadangan. Kesimpulannya, manajemen kas yang baik sangat penting untuk kelangsungan operasional perusahaan. Pengelolaan yang efektif dapat mencegah kekurangan dana, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan keuntungan dari kelebihan kas di suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.